Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, selamat bergabung dengan Karangkitir Jawa Timuran. Pada forum ini kita bicara tentang pembangunan pertanian di Jawa Timur. Bersama kita semua ada di depan saya ada Bapak Dr. Tri Sudaryono. Selamat bergabung Pak Tri. Selamat bergabung. Ya. Beliau adalah peneliti senior di BPTP Balitbangtan Jawa Timur. Sehari-hari beliau adalah pemulia. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana kita mencukupi kebutuhan kedelai, Pak Tri ya. Jadi Pak Tri boleh cerita sedikit, kita ini masyarakat Indonesia kan sangat tidak bisa terpisah dari kedelai yang kemudian menjadi tempe ya Pak Tri. Ya. Ada kiat-kiatnya Pak Tri? Oke, saya kira yang perlu dipahami dari kebanggaan kita, tempe itu dunia menilai bahwa itu adalah mahakarya bangsa Indonesia untuk dunia. Ini tentunya mahakarya ya. Mahakarya, Oke, ya. mahakarya. Dan memang ternyata perkembangannya tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di berbagai belahan dunia itu juga sudah berdiri industri tempe. Ini menunjukkan betul-betul mahakarya. Saya dengar bahkan paten tentang tempe justru dilakukan oleh beberapa negara, bukan di Indonesia ya? Betul ya. Salah satunya adalah Jepang yang antusias mengembangkan itu. Nah, tempe yang merupakan mahakarya bangsa kita untuk dunia dan adalah menu harian kita. Ya. Rasanya kita tidak kurang lengkap ya. Kalau dalam menu harian kita tetap tempe. Ya. Nah, cuma persoalannya di tingkat industri pengrajin itu sudah minded dengan kedelai import. Kedelai impor. Ya, dan itu adalah. Berarti ini tempe kedelai kan? Iya, tempe kedelai. Tempe kedelai. Ya. Dan ini menjadi satu problema kalau katakan harga cukup tinggi sehingga daya beli masyarakat terkait dengan produk tempe juga akan terganggu. Oke. Kemudian kalau pasokan harga tinggi, pasokan tidak juga kurang, cukup, ini juga mengganggu industri tempe. Ya. Nah, ini perlu ada upaya untuk memperoleh bahan lokal yang punya potensi untuk bahan baku. Jadi selama ini sebagian besar saya dengar bahwa tempenya ini impor kan? Iya. Kedelainya impor ya? Iya, kedelai impor karena pengrajin menilai bahwa ya ini harus kita akui bahwa produk impor itu lebih seragam. Ya. Baik dari sisi warna dan ukuran. Dan ini saya kira tantangan kita bagaimana mengembangkan kedelai lokal yang bisa mendekati tadi keseragaman dari aspek mutu itu tidak hanya dari sisi ukuran biji tapi juga warna. Ya. Karena kita akui kalau kita menggunakan bahan lokal itu memang ada yang warnanya betul kuning, ada yang hijau. Nah itu problem. Saya kira itu bergantung di varietas ya. Iya. Berarti budidayanya, benihnya harus seragam sehingga nanti hasilnya juga seragam satu varietas gitu kan? Iya. Nah, oleh karena itu kita harus mencari alternatif bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal kita, kacang-kacangan non kedelai yang bisa dimanfaatkan untuk bahan baku sehingga ada substitusi. Ya. Pada saat pasokan kurang, barangkali kita bisa memanfaatkan sumber daya lokal kita. Jadi kita punya tempe dengan bahan baku tidak harus kedelai. Iya, saya kira ini. Apalagi kita negara tropis, keragaman iklimnya luas. Biasanya sangat tinggi. Di negara tropis kita punya kekayaan, salah satunya kelebihan kita. Betul. Kita punya keragaman yang tinggi. Nah, dengan fakta seperti itu maka tidak salah kalau kita adalah salah satu dari negara biodiversity di dunia. Setelah Brasilia. Nah, dan kita lihat barangkali Pak Catur sudah berdasarkan katakan jajah desa Milangkori begitu. Ya, jalan-jalan keliling lah. Ya, di daerah-daerah kering itu justru potensi pangan lokal terutama dari kelompok legum, kacang-kacangan kelompok itu sangat beragam. Nah itulah yang harusnya kita optimalkan untuk bahan baku tempe. Ya. Pak Tri, di depan Pak Tri ada macam-macam bentuk ini. Ya. Apa ini? Ini salah satunya adalah potensi sumber genetik kita. Ini adalah kelompok koro-koroan. Jadi kelompok koro itu kalau dari aspek fisik tanaman ada yang perdu,
ada yang merambat. Ada yang merambat ya. Ya. Kalau Dan ini ukurannya macam-macam, warnanya macam-macam. macam-macam. Kalau kita lihat dari sini aja macamnya. Nah, itu yang Pak Catur Bang itu adalah karya teman-teman di BPTP, silangan dari kedelai dan edamame. Oh, hasil persilangan antara kedelai dengan edamame. Ya, makanya hasilnya relatif lebih besar dan lebih bulat-bulat ya. Iya. Cuma memang ini pemirsa. Jadi teman-teman ini di BPTP karyanya cukup banyak ya. Jadi ini adalah contoh hasil persilangan antara kedelai dengan edamame. Dan hasilnya bagus, bentuknya butirnya lebih bulat. Iya. Kayaknya ini cocok untuk tempe juga nih Pak. Betul. Ini kalau dilakukan uji lebih lanjut untuk ini sudah cukup besar ukuran. Ini belum dilepas. Belum ya, belum. Ini belum dilepas. Kita perlu uji lebih lanjut, katakan uji multiplikasi, kemudian uji keseragaman warna dan sebagainya. Ini saya kira masih membuka peluang. Ya. Nah, ini ada koro merah. Ini termasuk, boleh katakan kalau di masyarakat kita itu ada koro pedang. Ini termasuk koro pedang yang warnanya merah. Ya. Ini tipenya merambat. Kemudian koro putih, warnanya putih. Ini ada dua tipe, ini bisa perdu dan merambat. Kemudian ada koro abstain yang ini warnanya kayak manik-manik. Oh, jadi apa namanya? Iya, ada semacam apa ya, hiasannya. Pola dari warna itu kelihatan banget bagus. Iya, dan itu ada tipe yang warna putih, merah. Kemudian ada koro pelupuk, ini relatif hitam ya. Kemudian ini koro apa bulisti? Koro benguk, ini yang kita anukan lebih dipopuler koro benguk. Ya. Ini dari tipe dari satu jenis kelompok koro. Ya, pemirsa kalau kita orang Jawa Timur bicara koro itu di nasional biasanya nyebutnya buncis ya. Ya, buncis. Dan karena memang dalam faktanya itu buahnya itu memang kayak buncis atau pedang itu. Ya. Tuh, makanya itu. Pak Tri, berarti ini punya potensi untuk dibikin sebagai tempe, untuk bahan baku tempe. Tempe punya potensi karena ini presisnya jika dia mempunyai protein yang relatif tinggi ya, kacang-kacang. Dan ini oleh teman-teman di BPTP sudah dikoleksi dan ini menjadi bagian dari kekayaan hayati kita. Oke, jadi kalau kita bisa menggunakan ini, maka untuk menuju ke swasembada, kita mengurangi, kita menambah pasokannya, kita mengurangi permintaannya ya. Permintaan tempenya tetap, tetapi tidak harus kedelai ya. Bahan bakunya bisa diganti sehingga permintaan kedelainya bisa dikurangi, suplai kedelainya dinaikkan, gitu kan? Iya. Jadi ketergantungan terhadap kedelai impor akan semakin berkurang. Ya. Jadi tadi katakan target produksinya tetap, cuma bahan baku alternatif non kedelai impor yang harus kita naikkan. Ya. Dan saya kira satu upaya yang betul-betul situ terkait dengan upaya menggunakan kacang-kacangan non kedelai itu bahan baku tempe terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh BPTP. Oke, kegiatan yang akan dilakukan BPTP. Ya. Apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh BPTP sekarang? Ya, saya kira langkah yang sudah dilakukan jauh sebelumnya sudah memberikan semacam edaran kepada masyarakat, baik itu pengrajin tempe maupun kelompok lain, untuk mencoba berinovasi membuat tempe dari bahan baku non kedelai. Oke. Dan kebetulan kami bertiga dari UB dan dari Kopti itu sudah menilai berdasarkan video yang masuk. Jadi kita melakukan lomba ya? Iya. Lomba festival. Membuat tempe dengan bahan baku substitusi kedelai. Iya. Oke. Dan itu pesertanya antusiasmenya gimana? Luar biasa karena ternyata ada berapa peserta yang mendaftar? Jadi dari aspek video yang sudah dikirimkan ke kita, ke kami itu ada 30 lebih, tetapi ada beberapa seleksi sehingga di dalam evaluasinya itu ada 17 video dari pembuatan tempe non
kedelai. Yang kita anggap memenuhi syarat untuk ikut lomba itu. Dan itu dari Jawa Timur saja? Bukan, termasuk dari luar Jawa sampai ke Sumbawa. Oke. Dan itu ternyata mereka inovatif, jadi tidak hanya mengganti kedelai, tapi sudah mencoba mengkombinasikan dengan berbagai jenis kacang-kacang. Kacang merah, kacang tunggak, kacang hijau. Jadi itu saya kira yang perlu kita gelurakan terus sehingga kita betul-betul memanfaatkan sumber daya sendiri kita dan kita menghilangkan atau mengurangi ketergantungan pasokan impor tadi. Dan nanti kita sedang melakukan lomba membuat tempe dan mengolah hasil tempe yang itu bahan bakunya non kedelai ya. Sementara itu di lapangan saya lihat kayaknya BPTP sedang menampilkan koleksi berbagai macam kacang-kacangan. Iya, saya kira itu bagian dari kegiatan ini bagaimana kita memberikan contoh real di lapangan bahwa apa yang kita gunakan itu tidak hanya isapan jempol tetapi memang fakta lapangan. Dan itu tersebar di seluruh wilayah Nusantara, terutama di daerah dataran rendah kering. Di dataran kering ya? Di lahan kering. Lahan kering. Dan itu potensinya banyak ya? Potensi banyak. Dan nanti kita tinggal memperbaiki agronomisnya. Betul. Kemudian kalau itu potensi produktivitasnya lebih tinggi dari kedelai, kita punya peluang untuk produksi sumber protein yang lain yang bukan kedelai. Kan? Saya menilai kalau kegiatan ini berjalan dengan baik akan banyak impact yang bisa peroleh. Yang pertama tentu kita akan mengoptimalkan sumber daya lokal yang kita punyai. Kemudian kalau ini dikembangkan di lahan kering ini terkait dengan upaya meningkatkan suburan lain itu juga akan tercapai. Karena kita harus tahu bahwa kelompok legum, kacang-kacangan maupun polong-polongan itu umumnya mempunyai bintil akar yang itu merupakan interaksi antara tanaman dengan rizobakter dan itu manfaatnya untuk mengikat udara langsung ke tanah. Nah, jadi kebutuhan proteinnya bisa kita penuhi, juga itu memperbaiki kualitas lahan ya. Betul, ya. Baik, Pak Tri, ini tadi bicara tentang teman-teman di BPTP sudah nanam aneka kacang-kacangan, kemudian kita sudah lakukan lomba sedang dinilai gitu. Mau ada apa sih sebenarnya? Ya. Saya kira ini merupakan upaya atau karya nyata BPTP untuk mengatasi persoalan yang selalu terjadi setiap tahun. Fenomena tempe dan tahu itu kan selalu terulang. Karena tadi pasokan yang terbatas dan mungkin juga terkait dengan musim tanam dan panen di sana yang saya kira ini adalah sumbangsi yang nyata dari BPTP bagaimana kita menggelurakan industri tempe ini yang tidak tergantung pada kedelai impor. Dan saya sampaikan tadi kalau ini bisa menjadi bagian dari pola tanam di lahan kering itu dampaknya terkait dengan lain itu luar biasa. Ini saya kira yang dan kita BPTP Balitbangtan Jawa Timur akan menyelenggarakan Tempe Festival ya. Nanti jadi Agro Technovision dan Tempe Festival pada tanggal 23 dan 24 Juni 2021. Jadi kira-kira itu hari Rabu dan Kamis. Dan itu menghadirkan berbagai inovasi teknologi yang dimiliki oleh Badan Litbang Pertanian. Ya. Dan kita expose baik offline maupun online. Pak Tri, terima kasih banyak sudah memberikan informasi. Pemirsa, selamat berjumpa lagi.